Kerugian atau dampaknya itu ternyata bukan gue sendiri, kan istri gue, anak-anak gue ikut merasakan impactnya. Segi emosional ya gue juga unstable. Pernah sampai tergoda hari ini nggak? gue masih kuat. Tergoda pernah nggak? Enaknya lo Tik ya, istrinya artis, mereka nggak tahu apa yang sudah dapurnya saya alami. itu. Kok istrinya nggak cantik? Emang bener Aditya udah punya istri? Emang kamu istrinya gini? Udah kenyang. 10 sampai 15 tahun pernikahan ini banyak sekali kan hal yang aku timbun. Pada saat saya menjalankan itu, saya nggak sadar bahwa itu luka. Gimana nih? Masih mau lanjut atau sudah menyerah? Okay then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan ngobrol sama tamu yang istimewa karena setiap hari tamunya selalu istimewa. Kali ini adalah sepasang suami istri ya yang menikah di usia 20 tahun awal lah ya. Dan sudah 24 tahun pernikahannya hampir. Masya Allah. Ada Aditya Herpavi dan Jelanti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diundang ke Spill the tea. Karena kemarin waktu diundang di acara aku yang di TV ya, cuma sebentar aku jadi penasaran. Aku penasaran banget. Nah, kita ada yang namanya vintage teacup. Jadi kita mulai dengan menunjukkan foto lama yang vintage dari kalian ya. Oke, foto ini. Aduh ya ampun. Nih aku ngeliatnya jadi kayak ya ini Aditya Herpavi atau Ahmad Dhani. Oh, iya benar. Gondrong ini. Iya dulu sempat gondrong banget, sempat botak. Ini yang aku pakai baju garis-garis atas itu SMP ya? SMA kelas 1 kan kita pacarnya SMA kelas 1. Itu adalah foto box pertama. Ya Allah foto box Pertama kita. SMP nih. Yang ini semua SMA Mbak. Dulu kalau ke mall ya kan SMA kok SMP. Iya oh ini. ada foto box dulu kalau ke mall ya. Iya. Kayaknya sampai sekarang juga ada. Masih ada. Tapi dulu mungkin lagi hits banget gitu kali ya. 20.000 berapa dulu harganya? Iya. Iya itu adalah foto box pertama kita yang atas. Ini? Ya terus habis itu kayak setiap kali ke mall ya paling ada foto box. Foto box gitu. Ini kalau lagunya slang nih foto dalam dompetku nih. mati. Oh. Foto itu dulu di dalam dompet gue deh. Oh iya, manis sekali kamu. Oh, pantesan masih suka ke Blok M Plaza, masih suka foto di foto box. Spill dong gitu. Spill dong. Ini kan dari SMA kelas Pacaran pacaran. Iya. Siapa yang naksir duluan? Ayo, siapa? Jadi gue kelas 110. Astagfirullahaladzim, maaf. Gue kelas 110, dia kelas 19. Sebelahan tuh kelasnya. Sebelahan kan. Terus satu hari ada Soal negeri nih. Spill nggak Tik? SMA 3. SMA 3. Kita bangga dong jadi alumni SMA 3. SMA 3 Setiabudi. Yang banyak Teladan. muridnya itu. Ya, yang gerbongnya banyak. Gerbongnya banyak. Terus habis itu dia tuh mudah-mudahan guru-guru kita nggak marah ya karena kita udah dia tuh dulu tuh kalau misalnya masuk sekolah istirahat tuh udah nggak ada, udah cabut. Oh, baru 3 mata pelajaran dia cabut. Terus istirahat. Terus salah satu sahabat aku tuh si Tate dia ngomong gini, tuh gue punya teman ya, dia nggak pernah sekolah loh gini. Terus gue lihat bisa nggak lo deketin cowok kayak gitu? Gondrong. Gondrong. Pakai sepatunya bukan sepatu sekolah, pakai sepatu boots gitu, terus kadang-kadang pakai celana jeans. Hah? Sekolah? Pokoknya Bandung banget. Nah, rebel ya. Terus nah, saat itu tuh aku ngeliatnya gila nih ada nih laki kayak gini dan gak pernah ngomong. Jadi gak pernah cuek banget deh. Aku tuh seneng sama cowok laki-laki kayak gitu. Kayak lo bisa aja lah Tik, aku cuma ngomong gini, mintain nomor teleponnya, gue jadiin pacar. Sombong, siapa tahu bisa. Iya, siapa tahu. Terus diapain? Iseng-iseng gue telepon duluan. Telepon rumah nih zaman dulu ya? Telepon rumah. Telepon duluan, terus sok-sok pakai nama. Telepon misterius. Sok-sok pakai nama. Iya, karena kan namanya kan anak SMA nomor segitu kan. Iya gini, aku boleh kenalan nggak gini. Tapi pertama-tama Atik cuman mau membuktikan ke teman-teman Atik kalau bisa nih gue dapetin gitu. Terus akhirnya ngaku gue tuh ternyata bukan nama samaran, gue tuh Atik gini. Terus akhirnya jadi ngobrol. Ya zaman-zaman dulu kan ngirim-ngiriman surat ya. Kiriman surat kayak dari kelas sana ke kelas sini. Jadi gue baca surat dari dia. Udah terus bulan apa jadiannya? November.
30 November. Jadi mulai teleponannya ya bulan Juli, jadiannya bulan November. Cepet ya. Jadi terus siapa yang nembak? Jadi ya dong masa sah. Kamu kasih kode tapi ya. Tembak dong. Nggak maksa dong Tembak, itu. tembak, dor. Kalau sudah siap gitu. Kan katanya ini cuek, Iya. polos melulu, nggak Ya, pernah Apa ngomong. yang membuat Triggernya? Bapak, Spill banget. tipis aja. Tipis aja. Ya gue sempet ngilang, kayak gue nggak sekolah cukup lama. Dia nyariin dan memang nggak bisa dihubungin juga di rumah karena emang gue nggak di rumah, sedang dalam tahanan saat itu. Jadi habis Serius? itu, iya. Kamu kenapa ditahan? Udah terus setelah gue Tahanan di rumah, dia bisa telepon, terus biasa cewek lah ya ngerasa udah dekat kan, kemana aja sih kok nggak ada kabar, Oh, begini mulai begini posesif. begini. Terus Gue bilang, gue pikir temenan aja, teman deket gitu. Ternyata oh dia seperhatian itu. Ya gue mungkin karena ngerasa jarang aja dapat perhatian lebih gitu ya. Karena backgroundnya juga bukan anak yang datang dari keluarga yang happily ever after, tetap nggak ada keluarga yang sempurna kan. Iya. Jadi gue juga anak broken home juga. Ya saat itu ngerasa dapat angin segar lah. Jadi kayak, oh ada yang merhatiin gue ya. Oke deh, kalau emang itu ya. Pada awal sih jujur juga nggak berharap bakalan jadi Pacaran yang pasangan gimana, hidup iya. gue gitu. Nggak ada pikiran ke arah situ juga. Sebenarnya plot twistnya adalah saya acting pada saat itu. Oh gitu, ternyata. Mestinya lu yang main sinetron, Ben. Ya, di prank. Terus Ya udah, terus gue nembak gitu, terus jadian. ngomongnya gimana? Reka adegan yuk. Gitu doang ya ngomongnya, kan Gimana? kaku. Ya, Gimana dong? dia cuma mau jadi pacar Mau gue. jadi nggak pacar gitu gue aja. nggak? Terus kamu Gitu. bilang oke. Iya. Kok nanyanya gitu sih? Gitu, paling gitu kan. Iya beneran. Iya, mau jadi pacar gue nggak? Udah. Ya udah, ayo, ya udah. Oke. Bicara. Itu dari kelas 1 sampai lulus, lanjut lagi terus langsung nikah gitu. Iya. Dan gue belum bisa ngapelin dia karena gue belum boleh kemana-mana saat itu. Jadi dia yang datengin ke rumah gue. Dia dibeliin tiket nonton konser siapa, Mam? Alanis Morissette. Dibeliin tiket sama ayahnya almarhum untuk nonton konser Alanis Morissette. Dia malah ke rumah Maafin. orang tua Maafin gue. aku ya, Pak. Maafin aku ya, Pak. Ya karena gue nggak bisa keluar, jadi dia yang nyamperin gue. Sangin bangornya. Kenapa kamu minta maaf? Ya, enggak, karena harusnya aku ke konser itu. Oh, kamu harusnya nonton konser. Iya. Kamu nggak nonton konser, Enggak. kamu nonton dia. Aku nyamperin dia ke rumah karena dia memang nggak boleh keluar rumah, jadi aku Iya. nyamperin Oh, dia. oke. Jauh rumahnya. Nggak di Cideng, di Petojo. Kamu Enggak, Atik di Bekasi waktu itu, di Jati Bening. jauh Di dong. Taman Galaksi ya. Lumayan. Lumayan. Dan gue, kalau gue ngapelin dia tuh, gue naik kendaraan umum kan ya, naik bis kota. Bis kota. Sekarang bilangnya Bis kota yang gue tunggu. Metro Mini gitu. Iya, nyambung-nyambung. Jadi gue dari Atas AC. kalau yang tahu Tanah Abang ada Jati Baru lah itu tempat kita kalau nungguin bis kota atau angkutan umum, terus naik ke Komdak ya, ke Semanggi, nyambung lagi karena memang nggak deket jaraknya kan. Atau ke Kampung Melayu dulu, terus naik mikrolet M26. Gue masih ingat tuh jurusannya ke Metropolitan Mall Bekasi. Iya. Effort lah pokoknya lah ngapelin dia ini dulu. Belum lagi kalau pulang ya dari rumah dia ya, Kalimalang zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Sekarang Kalimalang udah keren banget. Zaman Udah itu begal. isinya ya begitu, Agak disko ngeri-ngeri. dangdut di pinggir kali itu ya kan, jaipongan dengan preman-premannya, dengan mikrolet yang jarang. Jadi kalau nunggu tuh bisa 20 menit, 15 menit baru ada gitu. Sangat tidak aman dan nyaman. Jadi intinya aku bukan dipacari oleh laki-laki atau cowok yang kaya lah. Maksudnya Iya. gue Kita struggling banget. memang naksir sama dia as a personal. Bukan karena anaknya siapa atau bukan karena dia bawa mobil apa pada saat itu kan. Sebenarnya aku mungkin pada saat itu kita semua perempuan punya pilihan untuk ya gue mau cari cowok yang mobilnya Lebih mapan gitu. yang mobilnya bagus dong, gue mau kemana-mana, tapi nggak tahu kenapa ya, kan nggak ada yang kebetulan ya Mbak, maksudnya semua tuh udah Pasti ada digarisin. Nah, jadi aku juga Kamu bisa-bisa aja kalau dia kan dulu udah jadi artis. Yoi. terus jadi Atik nggak ngelihat family backgroundnya, nggak ngeliat apa, cuma Atik ngeliat dia kok sebagai laki-laki menurut aku dia
bertanggung jawab. Jadi Atik feel safe, mau naik bis, mau naik apa sama dia, aku feel safe sama dia. Itu udah cukup. Dan somehow kayaknya kok aku punya keyakinan sepertinya insya Allah saya kalau sama dia bisa nih gitu. Bisa jadi pribadi yang insya Allah lebih baik. Lebih baik. Gitu. Jadi dia naik bis kemana-mana. Kamu dulu waktu sekolah naik apa? Alhamdulillah pada saat itu ya ada anak orang ada. fasilitas seperti dari papa ada. Oh, gitu. oke. Cuman ya, dan alhamdulillahnya lagi papa sama mamaku tuh bukan tipe orang tua yang Harus ini. masa lo pacaran cowoknya kayak gitu. Sangat merangkul Adit, sangat welcome, malah kalau misalnya kita liburan keluar kota yuk ajak aja gitu. Jadi memang udah dianggap anak sama mama sama papa. Oke. Itu yang bikin gue nyaman karena dari zaman pacaran dulu orang tuanya Jelantik itu nganggep gue anak kandung, jadi supportnya luar biasa lah buat gue. Jadi ya. Jadi kamu kalau melihat istri kamu ini, melihat Atik, selain sebagai istri kamu melihatnya as apa? Ya apa ya? Kalau Jelantik sih buat gue ya mungkin gue memang dilahirkan ini mungkin memang untuk mendampingi Jelantik ya. Maksudnya kita saling melengkapi karena gue tahu banget gue banyak banget kekurangan. Sama kok, aku juga. Dan dia selalu bisa menutupi kekurangan yang gue punya. Apa sih kekurangan kamu? Banyak banget. Gue dari segi emosional ya gue juga unstable orangnya dengan segala macam background gue. Terus dalam pekerjaan pun menuntut gue untuk selalu tampil sempurna. Jadi gue sering merasa hampir patah semangat atau apapun itu, dia selalu ada untuk menyemangati gue, mensupport gue lahir batin, keluarganya juga, bukan cuma Jelantik tapi almarhum bokap, ya nyokap juga sampai hari ini kalau gue syuting nyokap tuh masih WhatsApp gue masih nanya sehat apa, gue ngerasa punya keluarga. Kamu ngerasa punya keluarga dan ini membuat kamu terharu. Ya. Kenapa? Ya memang itu. Ya karena keluarganya Atik selalu ngerangkul gue dari kecil. Karena kamu merasa kalau di keluargamu kamu kurang dirangkul? Gue punya keluarga ngerasa, cuman beda, bondnya tuh beda. Bondnya beda? Keluarganya dia bondnya memang bagus. Gue juga gak ngerti ya, almarhum papa sama mama tuh ngedidik anak-anaknya gimana, tapi solidnya tuh memang banget, solid lah menurut gue. Dan sekarang setelah papa gak ada, anak-anaknya juga lebih solid. Alhamdulillah. Iya. Bukannya biasanya kan ada yang pecah ya. Oh ini enggak, justru adik, kakak tuh makin nempel gitu. Kebetulan aja. Jadi nggak kayak ipar. Iya. Jadi kayak kakak kandung, iya, adik kandung. Jadi kalian betul-betul adalah keluarga, rumah. Iya. Atik adalah rumah. Sangat rumah. Nah itu, jadi kalau di rumah, kalau aku biasa pulang kerja atau pulang syuting, pasti bersih-bersih lah kita, sholat apa. Terus gue kalau tidur sebelah dia tuh selalu ngomong, good night mommy, I'm home. Karena memang gue udah di rumah gitu gue ngerasanya. Syuting, nge-MC, keluar kota, selama masih ada pesawat, malam gue bisa pulang ke Jakarta, gue kejar, gue pulang. Gue bilang sama IO-nya, enggak, gue pulang. Ya menghindari hil-hil yang mustahil juga. Sama gue lebih nyaman di rumah aja sih. Gitu. Dari zaman masih ngontrak terus sampai sekarang. 24 tahun tuh kan kayaknya rasanya udah asem, garam, pedes, pahit, apa segala macam. Cuma kita udah lama nggak pindah ke rumah baru. Biasanya kita berapa tahun pindah rumah. Kenapa? Karena pekerjaan Adit juga sih. Iya, jadi kayak dulu syuting di Cibubur, ada rezeki bisa beli rumah di Cibubur. Lalu syuting zaman-zaman di Kalimalang dapat rumah. Terus bisa pindah ke situ. Terus sekarang udah 12 tahun di daerah Jakarta Selatan. Kita udah agak nesting di sini. Sempat dia ngomong,
mau pindah yuk, mau mulai belajar hidup slow living, gini, karena umur juga udah mulai mature, dan kita bukan typical person yang 9 to 5 juga kan, jadi is there a possibility kita bisa begitu? Pandemi dong, buyar semuanya. Ya, gue. Slow living bener ya. Pandemi. Slot binatang Aduh, slot. Nggak bisa lagi. Gue termasuk yang terdampak pada pandemi itu. Terdampak juga itu masa-masa susahnya dong. Iyalah, berasa banget kita punya employ, kita apa, aduh struggling banget. Lebih susah mana di awal-awal pernikahan kalian sama di masa pandemi? Kalau buat gue, di saat pandemi. Karena udah ngerasain enak sebelumnya. Oh, udah sempat enak ya? Iya. Kalau dulu awal nikah, Ya kan memang gue dari bawah banget gitu. sebawa apa sih? 1 sampai 10? Bau. Minus. Kita memang tidak dibekali ya, kita memang Minus. semua kita Ya aku effort. aku kan pacaran. Mungkin ada beberapa orang yang udah tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu bahwa saya pacaran sama Adit dari SMA. Lalu ketika kuliah, dia sempat dikuliahkan oleh keluarganya di salah satu kampus, lalu memutuskan untuk berhenti karena nggak ada dana. Sedangkan aku alhamdulillah masih bisa kuliah waktu itu. Terus udah gitu, di saat itu dia dagang makanan itu tuh, snack yang on. bal-balan itu loh, yang ditimbang itu. Iya. Belanja di Pasar Mester Jatinegara. Itu Terus tinggal waktu itu gue tinggal di rumah numpang di rumah kakeknya. Eyang. Waktu itu rumah Eyang masih ada di Hutan Kayu, Rawamangun. Jadi tapi Eyang gue udah nggak ada ya, maksudnya Eyang gue di rumah Bude. Jadi rumah itu lebih sering kosong. Gue di situ sambil kuliah karena kampus gue di Rawasari, Cempaka Putih sorry. Jadi gue dagang makanan itu, bal-balan itu gue belanja ke Pasar Mester, naik kendaraan umum, pulangnya naik bajai karena bawa makanan yang bal-balan itu loh, ada stik balado, kuping gajah, snack apa tuh, snack apa itulah yang orange Iya, itu. yang orange yang segini-segini stik itu balado namanya itu. Gue dagang itu Rambut dulu. gondrong gitu? Enggak, itu udah cepak gue. Udah botak yang itu. Udah botak. Tapi Jadi gue kan dagang. maksudnya ya kamu kan ibaratnya jualan gitu tapi bentuknya kayak gini kan. Enggak Jadi sering digoda-godain masih mikir. orang belanja gitu. Kalau zaman sekarang mungkin udah viral. Wow. Pedagang kerupuk ini mirip Aditya Herpavi gitu. Bisa jadi judul Bisa FYP jadi tuh. sih. Iya, judul FYP Aduh. gitu ya. Udah dagang Iya. gitu, lucu deh pokoknya deh. Terus kalau nggak laku melempem kan. Zaman-zaman Terus aku itu jadi tuh, driver. Driver apa? Zaman-zaman itu tuh kalau aku boleh ngomong tuh, itu dia makan aja susah. Jadi Betul. kadang-kadang Dia tuh bawain makanan datang. aku dari rumah tuh bawain dia makan buat makan siang. Jadi emang Kalau nggak ya makan paling sehari sekali. iya makan sehari sekali. Ya, Jadi cukup kadang-kadang lah. nih Atik bawain dari rumah masak apa, nasi sama ini Atik bawain buat makan siang sama makan malam. Ntar Atik pulang lagi gitu. Oke. Jadi dan pada saat itu aku pun ngejalaninnya kayak nggak ada beban aja, ya udah kayak Ya udah, tidak biasa ada aja. tidak ada paksaan, tidak ada. Kalau dibilang makin aku tua, dibilang pada saat itu ngejalaninnya based on love atau apa juga nggak tahu, kayak digerakin aja untuk begitu. Karena kalau aku memang kalau udah sayang sama orang, aku akan total sayang. Maksudnya dan aku nggak minta balik apapun yang aku kasih. Along the way dia abis dagang itu ditawarin lah jadi supir pribadi. Ya, Berapa bulan ya jadi supir pribadi? ya setengah tahun lah mungkin ya. Itu di Menteng di Jalan Semarang, Di Jalan almarhumah tuh bos. Ya supir pribadi gimana sih ya namanya, banyak nunggu ya. Paling nyuci mobil gitu terus nunggu. Saat itu aku sambil kursus bahasa Mandarin juga di kampus Itu udah Dharma nggak kuliah Persada tuh, jadi tuh. cuman kursus-kursus Bahasa aja. Mandarin udah itu mungkin the lowest point ya, kamu ngeliat gila gue pacaran sama supir nih. Iya, tapi Atik nggak ada keberatan, cuman dia selalu ngomong gini, Lu sampai bener lo. kapan ya? Sampai kapan nih gue kayak begini? Terus kebetulan rumah sahabat aku tuh di Jalan Cirebon. Dia kan bosnya di Jalan Semarang. Terus zaman dulu tuh kan kalau misalnya ada ajang apa tuh suka ada di tiang listrik. Iya. Poster apa, misalnya pemilihan Pamflet atau apa. pamflet. Pemilihan model Indonesia tahun 2000. Aku inget banget waktu itu dia lagi pinjam mobil saudaranya, nganterin aku pulang. Aku masih ingat sampai sekarang, di Pancoran itu aku ngomong gini, lo mau nggak cobain ini? Dia ngomong, lo gila kali ya gue jadi model. Sorry ya, image-nya kan satu di keluarga aku nggak ada Nggak yang ada yang jadi model, itu melambai Segaya nanti. gitu ya. Gila Enggak kan? banget, enggak Enggak aku banget gitu. Atik cuma bilang gini, mau duit nggak? Ini kamu dari kemarin ngeluh gaji 300.000 sebulan pada Yes, saat jadi betul. supir. Terus
kalau kamu mau naik kelas, kamu ada yang harus ego kamu harus kamu korbanin. Mau apa enggak? Berapa hari diem dulu gini. Akhirnya dia bilang, ya udah dia mau. Sini, gaji lo buat beli formulirnya. Tuh bayangin itu gajinya teh. Apa ya, formulir harga itunya pendaftarannya. Buat beli formulir. Gaji gue sebulan. Terus aku yang ngurusin fotografernya, alhamdulillah tuh sahabatnya kakak aku namanya Ya, Mas Yudis. apa kabar, Mas? Terima kasih banyak. Terus aku ngurusin fotonya, aku ngurusin perlu baju apa. Terus Dia nih semua ya nih. udah, ternyata ujuk-ujuk sampai ke final nih. Terus dia bilang, Tik, cuman dapat 1 undangan waktu itu di Sahid ya. Hotel final. Sahid ya. Cuma dapat, kalau mau yang lain datang mesti bayar. Atik bilang, kalau kamu nggak mau Atik datang, ya Atik nggak usah datang. Nggak, kamu aja yang datang. Jadi Atik sendiri duduk Jadi sana kan. keluarga gue nggak ada yang datang ya, dia udah. Ya udah, terus ternyata dia tidak menang. Iya, finalis lah. Iya, finalis. Terus tapi aku ingat banget saat itu aku udah alhamdulillah punya handphone. Terus pas turun panggung, almarhum Muara Bagja nyamperin minta nomor handphonenya dong. Ya, ada Masmu waktu itu. Dikasih lah nomor handphone aku karena dia nggak punya handphone. Jadi jurinya jurinya itu almarhum Mas Muara Bagja dan Mas Beno Harun. Mereka itulah yang pertama kali memberikan kesempatan gue terjun ke dunia entertainment. Ya. Oh, dan inilah tiba-tiba jadi manajer gitu. Karena punya handphone. Yes. Karena punya handphone beneran banget. Jadi pas di telepon mau bicara dengan Aditya, oh iya saya sepupunya. Ya karena kan aku masa ngomong saya pacarnya kan. Gimana? Iya mau ngajak foto buat majalah Prodo zaman dulu. Aku masih ingat banget itu adalah pekerjaan pertamanya dia. Prodo. Yes, di Cideng juga dulu kantor itu. Fotonya di mana? Fotonya di Kebun Raya Bogor. Nah lucunya dia foto sama juara 1 Perempuannya. Okay. Jadi bukan harusnya yang foto tuh juara 1 perempuan sama juara satu 1 laki-laki. Tapi kok ini nggak tahu setelah itu ada tawaran lagi, sampai akhirnya aku bilang, lo nggak mau nyicil handphone ya? Ini teman kakak gue ada yang jual handphone nih. Lo nyicil deh handphone. Jadi memang kayaknya aku tuh nurturing dia dari awal, terus ya udah sampai sekarang aja begini gitu. Benar-benar manajer ya Ibu ya. Tapi memanage. Sebenarnya bukan cuman ini tapi keuangan, nyicil apa juga. Iya, soalnya kadang-kadang dia kayak hilang arah gitu, kayak gue mesti ngapain ya gitu. Kayak abis nyicil handphone, aku inget banget tuh. Abis nyicil handphone, bayar DP Nokia apa ya? Pisang. Nokia, bukan Nokia pisang. 110. Iya, kalau juta umat. Itu itulah nyicil loh. Pokoknya belinya nyicil. Terus udah gitu gue inget banget, gue lapar banget abis nyicil di toko itu. Ada restoran Padang, aku lapar banget deh. Dia ngomong, aku udah gak punya uang. Akhirnya kita pulang naik Metro Mini, terus nyambung beca. Dalam hati gue gini, gila ya hidup susah banget ya. Gue sebenarnya aku bisa Mbak pada saat itu, tapi aku tidak mau memfasilitasi dia. Aku justru kepinginnya kayak support dia. Usaha gitu. Kamu tuh bisa better dari sekarang. Ini yang sampai sekarang aku dan ke dia dan ke anak-anakku ngomong, Tuhan itu tidak mungkin menciptakan manusianya untuk jadi orang yang biasa. Faith hanya perlu keyakinan aja sih hidup nih. Sampai sekarang kok mesti gitu sama dia? Iya. Emang dia masih suka kurang yakin? Iya, karena plan kadang-kadang. Lebih ke plan ya kalau gue ya. Jadi kayak enggak, kayaknya aku bisanya gini. Aku bilang enggak, jangan pernah ngebatasin diri kamu. Aku juga gitu ke anak-anak. Jadi harus punya mindset kalau Allah tuh nggak mungkin ciptain manusianya nggak ada tujuannya. Dan pasti kita tuh punya something special di dalam diri kita. Tinggal tahu nggak gimana enhance-nya. Aku selalu ngomong gitu ke Adit, ngomong ke anak-anak. Itu yang aku tanamin karena nggak mungkin Allah tuh nggak kasih purpose. Jalan dan purpose, ada purpose-nya. Pasti ada. Awal pernikahan gimana kan? Kamu dipanggil sama bapaknya, almarhum bapaknya Antik. Terus kemudian kamu gimana, serius atau enggak? Padahal kamu ya ibaratnya masih baru jadi model. Napas juga belum, baru ini deh. Udah nikah tuh? Cuman ya karena emang gak ada pikirannya kali dulu ya, emang orang-orang yang nekat gitu, pikir ya udahlah gitu. Terus tinggal di mana? Aku masih tinggal di rumah mertua dulu, 2 sampai tahun. kita mampu ngontrak rumah. Ngontrak rumah. Gitu. Ngontrak rumah nggak ada furniture dulu Mbak. Punya motor terus ngontrak rumah. Ngontrak rumah ya.
alhamdulillah bukan petakan gitu. Karena waktu ngontrak itu udah ada si abang, udah lahir. Jadi udah punya anak nih. Udah masih kecil banget tapi. Udah terus ngontrak. Ya belum nggak punya furniture bener. Cuman punya tempat tidur doang. Nggak punya Terus sofa. tempat tidur kita nggak tuh ya, punya itu kan dari bekas pernikahan. Jadi sampai bawahnya tuh kita kasih kayu-kayu lagi karena Udah amblek. udah mau ambles gitu. Belum punya duit ya udah deh kita sokong kayu lagi ya. Iya. Sejadi artis atau jadi modelnya tetap kan semua struggling. Nggak punya TV dulu, terus akhirnya baru punya TV. Dan Adit Ingat kan tuh gue. juga harus support Keluarga. Jadi hal-hal kayak gitu ya. Iya, saya menyekolahkan adik-adik saya dengan bangganya sampai sarjana semua. Alhamdulillah. Gue mengorbankan, gue nggak sarjana nggak apa-apa lah. Tapi kamu sudah mencetak sarjana. Ya, alhamdulillah udah ada beberapa lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu menggambarkan awal pernikahan kalian tuh ibaratnya apa tuh? Kayak apa tuh suasananya? Ya kalau Adi sih alhamdulillah mesra-mesra aja sama dia gitu. Kalau Cuman digambarkan tuh berat apa ya, ya? berat lah. Jadi emang kalau di describe satu kata ya perjuangan sih Mbak kalau buat Perjuangan. aku. Perjuangan bagaimana kita saling bisa ngalahin ego. Perjuangan apakah willing to merubah gaya hidup. Misalnya tadinya aku difasilitasi oleh orang tua, tapi ketika Adit sudah menikahkan saya, pada saat kuliah pun Saya Adit yang ngomong biayain. ke papa, enggak Pak, biar saya yang Oh, kamu juga dibayarin? Iya. enggak, ya jadi ketika menikah, kan nanti kan Setelah menikah. setelah menikah kan Atik masih ada sisa semester Iya. tuh. Karena kan Atik hamil, habis itu cuti, Atik masih ada 4 semester lagi. Kan papa bilang, kamu lanjutin lagi Atik. Iya, Atik mau sampai selesai. Dia bilang, Pak, saya yang bayar kuliahnya Atik. Karena udah saya kawinin nih si Atik. Wih, tanggung jawab saya gitu. Iya, jadi dia tanggung jawab saya. Wow. Mau Keseok-seok jual tapi perhiasan, jual handphone. Gue sempet jual handphone. Handphone yang dibeli itu? Yoi. Handphone itu apa handphone yang lain ya? Pokoknya sempet jual handphone lah. Jadi sempet ada fase yang kalau mau ngubungin gue ya ke dia lagi karena handphone cuma dia doang yang punya. Oh, wow. Iya, naik motor, nganterin pulang ban gembes, bocor. Tapi Masya Allah, maksudnya jarang-jarang ya. Misalnya kan kamu perempuan, anak perempuan yang dimanja. Maksudnya bukan dimanja, ya fasilitasnya Iya, komplit memang ada dimanja orang dia. tua. Alhamdulillah Hitungannya sih anak dikasih manja juga, Atik mah. Tapi ketika kamu hitungannya apa? Tapi ketika kamu punya pasangan yang beda nih, ya titik-titiknya beda gitu. Tapi kamu mau apa ya istilahnya mendampingi dia. Biasanya ada banyak perempuan yang ya aku tuh standarnya segini ya, kamu Iya. ya ikut aku. Terus ya udah akhirnya ya maksudnya ibaratnya tanda kutip Tahu, ego kenapa sih, laki-lakinya Mam? dibeli gitu. Emang ada gila-gilanya kayaknya bini gue nih. Ya mestinya kan gitu ya kadang-kadang udah aku bayarin aja kan. Laki kadang-kadang ya enak sih nyaman tapi kan ego gitu kan. Pastilah. Kamu belajar dari mana itu begitu? Nggak Kamu tahu. yang nurunin. Pokoknya daripada melukai egonya. Pokoknya kalau aku begitu dia udah nikahin saya, justru ego aku gini, kamu harus tanggung jawab. Kan kamu udah ambil aku dari papa. Jadi aku sudah tidak mau menyusahkan orang tuaku. Walaupun kamu harus susah-susah dulu. Harus susah-susah nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalau Atik bilang hidup tuh kan nggak mungkin begini terus. Jadi 24 tahun kami menikah itu begini juga kok Mbak. Orang selama ini ngelihatnya kulitnya doang. Enak ya lo Tik ya. Istrinya artis. Enak ya lo Tik ya. Orang yang baru-baru kenal. Lo nggak mesti kerja tapi nih, mereka nggak tahu apa yang sudah saya alami. Itu. Mereka nggak tahu bahwa aku sebagai manajer bisa kerja di mana saja. Gue bisa kerja di tempat tidur, gue lagi ngajar pilates terus. Gue mesti angkat telepon sebentar lalu ini, gue mesti set up meeting. Orang nggak pernah tahu perjuanganku. Ya sebenarnya nggak perlu juga sih, cuman kadang-kadang omongan-omongan itu yang bikin Atik, lo nggak pernah tahu apa yang gue udah jalanin ke belakang ini, gitu loh. Kadang-kadang itu aja yang suka intriguing aku, cuman tapi ya again menurut aku orang-orang yang seperti itu tuh nggak pantas untuk aku balas. Aku doain aja. Karena orang-orang yang tega menyakiti hati orang menurut aku adalah orang yang nggak bahagia sama dirinya sendiri. Jadi dia punya ruang untuk membenci manusia. Komentar-komentar itu datang kapan? Terakhir-terakhir ini? Oh, dari dulu Mbak. Dari gue pacaran sama Adit, dia model, saya bukan model. Jadi itu aja udah, sedangkan model pergaulannya ya gimana sih model. Dari dulu juga udah, ih kok
masa sih pacarnya bukan model gini-gini. Dan dulu pasti digosipinnya, pasti si Adit mau nih gara-gara anak orang kaya. Gue juga bukan anak orang kaya, anak Gimana banget tuh? Enggak, gue biasa-biasa aja kok. Terus begitu jadi artis sinetron juga, kok mau sih sama cewek kayak gini? Mendingan kan dia kan mestinya kan dia kan mestinya istrinya gini. Kok istrinya nggak cantik? Standar cantik orang Indonesia tuh kan putih gini, hidung mancung gini gitu. Aku sih udah kenyang sekali ya malah. Ada banyak omongan kayak gitu. Banyak. Dan sebenarnya aku Netizen. sebenarnya aku sih kalau boleh ngomong ya, bukan untuk aku aja deh. Aku mau ngomong untuk secara general di sini. Kadang-kadang tuh perhatiin nggak sih Mbak, orang tuh jempolnya gampang banget. Emang iya. Ya, aku cuman balikin gini. Kalau nanti lo jadi ibu, anak lo yang digituin. Aduh, stop. Coba deh. Itu yang selalu aku nggak pernah aku pointing finger keluar tuh, itu yang bikin rem aku, karena aku selalu berpikir mungkin Tuhan kasih aku jadi ibu di usia muda tuh jadi aku lebih hati-hati banget, nggak berani aku ngomongin orang, nggak berani. Takut ya. Takut lah. Karena aku ya ngerasa nggak nyaman digituin. Dan jadi nggak pengen membuat orang lain pun ngerasa nggak nyaman. Nggak. Kalau lihat foto ini nih. Gila, masih polos banget ya. Umur 20. Sekarang juga saya masih polos. Bajunya polos nih. Sekarang udah pada pangsit dua. Ini kemarin ditunjukin katanya foto kalian berdua, bahkan nggak punya foto ini di Ada rumah. ya. Kita punya lukisan itu kan tapi nggak kanvasan dipajang. lukisan, nggak Iya, dipajang. tapi kita nggak pernah pajang. Kenapa? Nggak tahu ya. Tapi zaman ngontrak sih ya dipajang sih itu. Kayaknya zaman Di kamar, di iya. kamar Tik, tapi di dalam kamar. Zaman ngontrak dipajang sama zaman rumah di Di Monaco. Di kota wisata Di dipajang. kamar, tapi bukan dipajang di dalam ruang Iya, tapi tamu bukan tipe atau yang di gini loh Mbak, itu. yang ada foto kawinan kan Iya, biasa iya, ada iya. foto ini ono Iya, iya, ini ono. ada gitu. sih. Tapi kamu ada postingan yang ketika mengingat ada foto ini gitu di Iya. rumah. Kalau di rumah orang tuaku ya ada foto pernikahan aku, Ya, adik-adikku dan itu ada. memicu perasaan tertentu gitu, flashback buat kamu Adit. Iya, ya semua perjuangan yang tidak mudah itu pasti langsung flashes ya datang. Apa yang paling flashes? Struggling lah, pasti karena di tahun itu, di saat semua teman-temanku seumuranku lagi euforianya dengan status main, status mahasiswa, status pacar lah, apalah ini itu, buat yang baru berkarir pun juga lagi menikmati ininya. Aku mungkin sudah sempat menikmati sesaat, tapi sudah langsung punya tanggung jawab lebih. Punya anak, punya istri. Punya anak, punya istri, bener. Ada adik-adik yang harus Yes, dibiayai. betul. itu jadi kalau throwback ke belakang nggak mudah lah. Rasa syukur itu sangat ada. Karena kami alhamdulillah bisa melewati fase-fase itu satu persatu. Sampai dengan hari ini alhamdulillah masih survive. Dalam hal apapun ya Kak. Cuman kalau ngomong banyak ya yang bersarang di kepala tuh yang banyak strugglingnya lah. Banyak kan strugglingnya, nggak mudah. Itu ekonomi nggak mudah. Semuanya Apalagi yang lah. nggak mudah. Semuanya. Semuanya. Emosi lah terutama Ya, karena masih kita muda banget. kan. Jadi emosi, berantemnya tuh kayak receh gitu, kayak Aku syuting sama lawan main drama percintaan. Cewek udah pasti baper. Lawan main gue mungkin hampir semua cewek cantik di Indonesia yang umuran gue udah pernah jadi pasangan gue. iya betul. Either Guanya jadi nggak pacar, baper, jadi guanya nggak istri. baper bener. Tapi Guanya- cewek pasti umumnya baper. Terus kamu baper nggak? Nah, ketika ada yang baper itu mempengaruhi set kan. Oh, Karena kan kita bukan presenter, kita acting berdua. ya. Sometimes itu gue mesti nurunin ego banget gimana caranya project ini tetap berjalan, tapi gue juga harus bye-byein. Karena kalau enggak, ya bisa nggak mau satu frame, bisa nggak mau ini segitunya. Namanya juga anak muda, gitu. Tapi nggak enak lah kalau disebutin nama-namanya ya. Gak enak lah kalau di spill. Jadi kamu yang dikejar gitu. Kalau Ya. kamu nggak mau, gimana? Gimana ya? Kita Gini. laki-laki kan berusaha berbuat nice. Apalagi nih Terus lawan main baper. gue nih, lawan main gue harus Harus nyaman. nyaman. Harus Gue nyaman. contoh lah lo Kak, Iya. lo jadi pasangan gue, jadi pacar, terus jadi istri gue, Iya. syuting berbulan-bulan, setahun, kadang sampai 2 tahun. Nggak mungkin dong gue kasar sama lo. Pasti kan gue bagaimana caranya lo Berusaha nyaman. membuat kamu nyaman gitu. Ternyata act itu, perilaku itu kan
Dia kayaknya gue terlalu nyaman nih sama lo. Dia lu mau gue aja yuk gitu. Jadi kan repot dong. Sementara gue di rumah kan punya istri, punya anak. Banyak kan sih nggak kuat ya. Teman-temanku yang lain sih kebanyakan Kamu bubar. kuat? Pernah Sampai tergoda hari ini nggak? gue masih kuat. Tergoda pernah nggak? Ya kalau Ya tergoda pasti ada lah ya. kalau terbawa emosi gue ngomong ya. Oh, Terbawa iya. emosi iya. Oh, terbawa emosi. Cuman begitu gue pulang gue ngeliat bini gue, enggak, ini nggak worth it nih. Enggak lah, ini yang gue bangun dari zero, dari minus, kayaknya enggak lah. Kalau Gua- aku sih yakin Mbak, nggak munafik, namanya laki-laki pasti dia ada Iya. fase tergodanya. Nggak mungkin nggak. Maksudnya aku nggak mau menutup kemungkinan bahwa oh enggak, laki gue mah nggak lah, nggak. Aku nggak Manusiawi senaif, lah. nggak senaif itu. Cuman ya the fact that Adit alhamdulillah masih setiap hari pulang ke rumah. Ada sih zaman-zaman tahun berapa yang digosipin sama yang ujuk-ujuk ada perempuan gosipin itu ya. Itu bukan acting, itu program apalah gitu ya. Program perjodohan. Iya, Kayaknya program iya. Mas Helmi deh kalau nggak salah. Iya, Apa program iya. siapa? Jangan ngomong dong orang. Ya kan programnya Iya. nggak apa-apa. Ya. Ya udah. Wah, ada digosipin ujuk-ujuk. Iya, tiba-tiba loh kok ini digosipin. Padahal laki gue pulang ke rumah tiap hari. Terus dibilang katanya makan berdua di Cafe Victoria Plaza Senayan. Tapi at that time tuh nggak tahu gue kalau digituin kayak Kamu percaya aja. Iyalah. Atik nggak bisa bilang percaya ya Mbak. Tapi Atik lebih gini. Percaya sama Tuhan nih. Iya, dia lebih gini. Kalau emang bukan buat aku, Tuhan kasih lihat kok. Jadi aku udah punya keyakinan. Kok jadi panas ya studionya? Ini kan panas, Enggak, buka aja pintunya. Enggak. Enggak sama aja. Bercanda. Memang Iya. panas sih. Terus Jadi ya Atik punya keyakinannya gitu aja. Kayak ya udah kalau misalnya daripada aku overthinking, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, mendingan Tuhan kalau misalnya emang ini enggak ya udah. oke. Dia mah kuat banget. Dia apa ngadepin ini, ngadepin itu, yang gosip lah, yang orang perempuan-perempuan nekat lah, yang Ada. ini dia. Kayak apa? Dia Kamu yang diteror. Oh, yang kamu cerita, kamu yang kamu yang dijatuhkan. Iya, atau enggak waktu zaman-zaman kontrak aja dulu nelfon. Emang bener Aditya udah punya istri? Emang kamu istrinya gini? Udah kenyang. Tapi awal-awal belum kenyang dong waktu itu, masih emosi lah pasti Iya, awal-awal. Ati cuma ngomong gini, iya saya istrinya. Terus gue ingat banget dia lagi mandi, keluar dari kamar mandi, cuman gini, lo bilang sama tuh perempuan, gue nggak mau urusan lagi sama dia, jadi selesain bener-bener. Aku nggak ada apa-apa, aku aja bingung ya mama gitu. Jadi dia malah gitu. Aku lebih, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, lo selesain ini masalah. Kalau enggak, nanti urusannya panjang. Kalau aku tuh lebih nggak mau manjangin masalah. Ya nggak penting ya. Iya. Ada anak yang harus diurusin dan cicilan yang harus dibayar. Exactly. Orang nggak ngasih makan kita kan. Kita mesti cari makan sendiri. Itu karena kamu ada di dunia hiburan, ada banyak cerita lah di situ ya. Banyak Emosi banget. biasanya apa yang suka memicu emosi-emosi itu? Marah apa tuh? Apa? Di awal-awal apa sampai sekarang masih ada? Kalau sampai sekarang sih Atik lebih kayak itu. Kadang-kadang Adit tuh nomor satu, dia tuh pelan-pelan. Dia harus terus selalu diyakinkan. ya itu kekurangan saya. Padahal menurut aku kadang-kadang kita kan perempuan juga pengennya, apalagi di atas 40 tahun kan kita pengennya gini ya Mbak ya. Udah ya, gue mau lo semua dia yang ngatur, gue ngikutin. Karena pas aku umur 40 tahun, aku udah propose ke dia. Boleh nggak saya cuma ngajar pilates aja? Saya udah nggak mau megang as a manager tuh, aku nggak mau ngurusin jadwal kamu, ngurusin kontrak kamu. Boleh nggak? Aku udah propose gitu. Sempet coba cari orang lepasan apa ya. Tapi buntut-buntutnya sampai sekarang aku 44 tahun jadi dia masih nyaman. Dan akhirnya Atik gini. Akhirnya 3 artisnya. Sama anak-anak kita, manajernya manajemen mama semua. Aku nggak. Tapi kalau again aku nggak yang kayak nyariin kerja, picang sini, pitching situ enggak. Tapi lebih ke Menghandle. mau bikin apa? Mama bisa bantu apa kalau sama anak-anak gitu. Ada kamu ingin gini ya? Iya, tapi emang bener kan 40 tahun kan kayak pengen bentar ya, gue mau leye dulu gitu. Sementara ini klingi ya. Anaknya 3 ya Bu berarti ya? Dua. Tiga. Ya, 3, oh ya bener. Paling gede. Sorry, 3 yang paling tua. Paling tua. Bukan paling gede, paling tua. Nah, di dalam pernikahan kan ini 24 tahun dan katanya kalian begitu terakhir anniversary ada pertanyaan yang selalu ditanya setiap anniversary. Yes. Masih dong. Masih sanggup nggak? Iya, masih sanggup. Masih sanggup nggak nerusin? Apa pertanyaannya? Kadang-kadang sih nggak harus anniversary sih. Kadang-kadang kalau lagi kita berantem hebat, ada argumentasi yang menurut kita tidak bisa terselesaikan,
kita akan saling bertanya, gimana nih, masih mau lanjut atau sudah menyerah. Jadi itu nggak harus nunggu anniversary, tapi kadang-kadang namanya pernikahan kan ada isu yang cukup berat. Nah, membutuhkan keputusan besar. Iya, betul. Nah, kalau misalnya, kalau katakanlah saya, Adit nanya gitu, Atik bilang, gue udah bendera putih nih. Misal atau udah pernah? Atik sih sempat bendera putih. Sempat. You know what? Kayaknya aku merasa bukan karena aku merasa aku sudah kurang sempurna melayani kamu. Karena mungkin at that time level kamu tuh butuhnya pendamping yang begini, yang frekuensinya di sini. Nah, aku nih lagi nggak bisa nih. Makanya pada saat itu saya ngomong sama dia, kita ke marriage counselor gimana? Tapi dia bilang, aku sih ngerasa nggak ada masalah apa-apa. Ya kalau gitu izinkan saya konsultasi ke psikolog. Karena saya ingin membenahi diri saya. Karena aku butuh orang ketiga untuk membantu kamu menelaah apa yang terjadi. Apakah boleh? Oh boleh. Terus ya sempat ada satu pertemuan yang difasilitasi lah. Jadi lama-lama kebuka dan insya Allah kita jadi tahu nih, oh ini robeknya di sini, nyulamnya begini, tekniknya begini. Itu sih yang aku pelajari. Itu mungkin ternyata untuk usia hubungan ya, kita nggak ngomong pernikahan ya. Untuk usia hubungan yang dua manusia yang udah puluhan tahun tuh, sometimes memang kita butuh orang ketiga untuk membenahi atau membantu melihat yang mislek-mislek nih dirapihin. Karena kalian kan ada di dalam, kadang nggak bisa melihat. Betul. Butuh orang yang ada di luar untuk bisa melihat. Sebenarnya solusinya ini loh gitu, cuma kita nggak. Kalau keluarga kan nggak mungkin, Mbak. Iya. Pasti kan jadinya subjektif. Subjektif. Tapi kalau orang ketiga aku bilang, kalau in my case, gue ngerasa Adit begini. Kalau Adit bilang yang enggak, kayaknya tuh gini-gini. Ntar kan dijahit sama dia. Bayangin aja baju umurnya 24 tahun. Udah pasti banyak kan ada benang Pasti ada. yang keluar di sini. Tapi kita nggak lihat karena kita terus-terusan. Nyaman-nyaman aja. Terus-terusan make Iya. dan nggak ada yang dibenerin Iya. gitu, sehingga lama-lama ya makin Iya. dedel, makin Betul. robek. Psikolog atau fasilitator itulah yang membantu kita untuk Iya ini loh robeknya di sini, Tik. Bener loh. Ini sulamannya begini. Kamu kaget nggak waktu dia bilang bendera putih? Ya ada kaget, ada penolakan lah pasti ya, denial dan Kayaknya kalau laki-laki sebagainya. nggak mau mengakui itu kan, Mbak? Iya, nggak sih? mostly laki-laki kayaknya gue yakin Marah, begitu. ada marah. Enggak sih, kaget aja gitu. Kalau marah sih mungkin enggak. Dia yang lebih berhak marah karena perempuan kan bener atau salah tetap bener. Kamu pada saat itu kamu nggak sadar bahwa ada something yang harus dibenahi deh. Pasti, kalau itu pasti. Enggak, Cuman kamu saya nggak sadar. Kamu nggak sadar. tuh kan, bener kan? Jadi ya udah. Jujur aja kalau nggak sadar bilang nggak sadar. Itu loh Nggak maksud apa-apa. aku. Kalau laki-laki tuh nggak mau ngaku langsung. Kalau ngaku aja dulu, iya saya tuh kurang Banyak yang mesti sini, dibenerin. gitu. Cuma makanya at that time aku bilang gini, ayo gue ngerasa gue ngobrol sama lo udah nggak nyambung. enak nih. Tapi dia bilang enggak, gue nggak ada masalah apa-apa. Nah itu yang menurut aku kayaknya semua laki-laki tuh kalau aku ngobrol sama beberapa istri-istri ngerasanya enggak, gue nggak ada masalah apa-apa. Ya aku akhirnya ngomong, gue sih ngerasanya gue ada masalah ya, gue ini deh gitu. Ternyata kalau boleh tahu, kan kamu bilang kamu membenahi dirimu. Apa yang dibenahi? Maksudnya apakah mindsetnya atau cara kamu memandang persepsi Adit atau apa yang dibenahi kemudian? Nomor satu adalah kita harus nyadarin dulu bahwa kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol orang lain, Iya. mengontrol luar. Kita cuman bisa ngontrol diri sendiri. Itu dulu. Dan nomor dua adalah ngaku dulu. Saya punya kekurangan A, saya kekurangannya B, C. Ngaku dulu, paling tidak admit dulu. Nanti baru dari situ rasain. Kalau saya tuh kalau bikin peta tuh gitu, rasain sakitnya di mana. Cicipin, oh ini nggak enak ya rasanya ya. Dari rasa sakit itulah nanti kita cari jalan keluar untuk kita nih mau kemana sih? Tapi kalau kita belum apa-apa nggak mau ngakuin rasa sakit itu, yang ada akhirnya nggak terselesaikan dan itu jadi trauma terus. Oke. Aku bisa ngomong begini, begitu
ternyata trauma aku tuh bukan masalah inner child aja. Tapi? Karena saya nikah di usia muda, justru 10 sampai 15 tahun pernikahan ini banyak sekali kan hal yang aku timbun. Yang secara nggak sadar kan, Apa Mbak? misalnya? Seperti yang tadi Mbak ngomong kayak, kok kamu mau sih Tik nyingkirin ego kamu, kamu mau sama dia, padahal kamu bisa loh. Kamu bisa hidup tetap enak gitu. Tapi saya secara tidak sadar output saya begitu, padahal ada yang saya korbankan dari dalam diri saya. Ketika kamu berkorban, kamu merasa berkorban, kamu ada harapan dia. Iya kan, jadi kan ada ekspektasi kan. Ada ekspektasi. Tapi di saat umur Atik segitu, Atik belum kegambar bahwa itu akan menjadi trauma. Ketika Atik udah 40 tahun, baru kayak, aku nggak tahu, mungkin beberapa perempuan yang nonton di sini juga mungkin akan ring a bell kalau 40 tahun tuh kayak ada hormon yang meletupnya gitu loh. Ada yang mungkin jadi genit, ada yang mungkin jadi, kalau aku jadi cengeng. Jadi kok gue kayak salah ya, begini gue salah, ke anak ngomong begini salah apa. Makanya akhirnya Atik berpikir, gue pengen benahin diri gue deh. Gitu. Ada ya, ada something yang problem gitu. Ada, luka itu ada. Dari Apalagi problem kamu. Marriage juga ada. Yang bikin kamu lupa. Umumnya nggak tahu ya, mantu perempuan sama ibu mertua perempuan itu kan pasti ada isu. Itu mostly lah. Mungkin sedikit banyak itu juga dirasakan oleh istri kau. Jadi kita nikah muda, terus nggak intens, kedekatan itu tidak dibangun berdasarkan kehangatan atau apa, karena memang Sibuk kerja? nggak juga, nyokap gue kan bule. Jadi nggak bule banget. Iya pokoknya mindsetnya tuh, culture-nya tuh begitu. Jadi sama anak-anak sama cucu-cucu juga nggak yang ngomong apa gimana. Jadi itu kan secara tidak langsung kan nggak building engagement yang bagus gitu. Dan itu sampai tua jadinya ya begitu aja hubungannya, ya akur tapi nggak yang kayak gue ke mertua gue gitu, beda kayak gitu-gitu. Jadi masih umur pernikahan sekian tahunnya masih ngerasa, kok gue sometimes masih suka ngerasa kayak mantu yang gagal ya, yang gini. Gue bilang nggak usah punya pikiran begitu. Kamu udah melakukan yang terbaik, kau udah santai aja. Kenapa kamu sempat ngerasa kamu nggak memenuhi ekspektasi? Apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan sehingga kamu sampai berpikiran bahwa kayaknya aku sudah tidak bisa memenuhi frekuensi kamu nih. Kayaknya kamu butuh yang ini. It's not me lebih anymore. ke perasaan. Iya, nomor satu mungkin itu tadi ya. Menurut aku ada reaksi kimia sedikit tentang perubahan hormonal secara perempuan. Menurut aku itu trigger awal, dan jadi itu yang triggering luka-luka lama saya bangun lagi. Terutama ya itu, ternyata setelah di assessment itu ada inner child, ada masa pernikahan awal, ternyata numpuk sekali lukanya. Pada saat saya menjalankan itu, saya nggak sadar bahwa itu luka. Saya hanya kayak ini memang aja. Ini memang harus saya jalankan. Tapi begitu udah tua, kayak ibarat kata mobil tuh nggak diservis berkala gitu loh. Maksudnya kan diservis 10.000 kilometer, 20.000. Kamu berharap servisnya itu seperti apa? Yang membuat kamu bisa refresh lagi. Ini kan kamu seperti draining, kayak kamu kesedot semua, kayak energi semua kamu udah keluarin semua. Kamu butuh recharge. Iya, 1 tahun ke belakang ini sih saya banyak sekali ngejalanin hal untuk menyembuhkan diri sendiri. In terms of saya kepingin menjadi istri dan ibu yang lebih berkualitas. Aku nggak mau ngomong lebih baik karena standar baik orang itu kan tinggi ya. Setidaknya aku kepingin berkualitas untuk suami dan anak-anak. Banyak Mbak terapi. Ya salah satunya aku lebih rajin olahraga apa. Tapi kalau bagaimana saya udah menurunkan ekspektasi aku terhadap Adit dan anak-anak. Jadi udah lebih lillahi ta'ala aja, sekarang semua jalan aja. Jadi jalanin aja hari ini, nggak boleh berandai-andai besok gimana. Ya bismillah aja. Ya. Karena yang bikin kita stres, bikin kita kepikiran, bikin kita kok gitu sih, walaupun padahal aku udah gini susah gitu ya. Namanya perempuan kan pasti gitu kan Mbak, apalagi kayak tidur aja ada yang dipikirin gitu kalau perempuan. Tapi ya
sedang berusaha berproses. ya berproses, berdamai dengan diri sendiri dulu supaya aku bisa lebih mencintai mereka secara Utuh utuh. kembali. Betul. Kamu ngerti nggak ada apa yang dia Dia nggak ngerti pasti. Dia mencoba ya ngerti, tapi sebenarnya mungkin dia belum paham karena memang dunia laki-laki dan dunia perempuan itu beda. Iya, benar. Gitu nggak Adit? Almarhum kakek gue aja bilang, saya nikah 50 berapa tahun sama istri saya nggak tahu sebenarnya perasaan dia bagaimana. Sedalam-dalamnya lautan lebih dalam hati wanita deh pokoknya. Jujur Li, jangan nggak usah berusaha menyenangkan. Jadi nggak usah ngetes berapa dalamnya, percuma. Jadi kamu tetap nggak ngerti sebenarnya apa yang dia rasakan. Iya berusaha mengerti aja, tapi Apa yang sejauh ini apa yang kamu ngerti? Apa ada Apa ya? yang ngerti ya pokoknya perempuan itu fitrahnya emang harus diperhatikan, disayangin, iya. dilindungin, dah itu aja. Main di permukaan aja kalau saya mah. Semampu saya gitu. semampu. Tapi kalau Lebih dalam lagi. iya, kalau lebih dalam lagi itu salah implementasi, salah ini. Kepala praktek ya. Iya. berat. Jadi setelah dia akhirnya keluar tuh semuanya ya. Ada sedikit nggak yang membuat kamu ini kali ya gitu? Apa? Ada satu pemahaman yang aku menjadikan gue jadiin prinsip sampai hari ini, bahwa laki-laki itu kan yang dipegang omongannya. Silakan, Jadi ya. tanggung jawab itu segalanya laki-laki. Ya. Salah biasa, namanya laki ya kan. Nakal, salah tuh hal yang biasa. Minta maaf, beres. Akuin kesalahan, minta maaf, beres. Tapi kalau laki-laki lari dari tanggung jawab atau mangkir dari itu, berarti lo kurang laki lo, sorry. Gitu. Seberat apapun hukumannya, konsekuensinya, kalau lo ngerasa laki, lo hadepin. Nah itu jadi prinsip aku, ngejalanin semuanya, bukan cuma pernikahan, profesi dan sebagainya. Pernah capek nggak? Dari kecil udah capek Udah kan? capek. Tapi kan capek Dari itu kecil udah bukan- capek. Pernah ada masa kamu ingin istirahat tanpa bilang-bilang istri? belum bisa. Kemarin sempat punya planning begitu berdua ya, nggak sendiri. Kita bisa ya kayaknya begini. Udah siasat tuh ngatur, ngitung ini. Ternyata kan Allah berkata lain. Ada peristiwa, ada ini force major lah kita bilang. Emang belum boleh, Tiki. Masih mesti jadi kuli lagi nih, kerja lagi, gini tapi lagi. emang Ya udah. bukannya kegeeran atau gimana, tapi memang dia makin tua makin clingy. Makin Iya, makin apa ya, makin Nemplok. nemplok. Udah. Maksudku kayak kadang-kadang aku malah Gue suami yang manja, titik udah. Banget. aku lagi. Iya, kamu suami yang manja, sementara dia ngerasa udah capek. Betul? Dia pengen dimanja. Nah Iya. tuh pengen Iya. dimanja apa Mau gimana? dimanja yang bagaimana lagi nih maksudnya? Aku Kalau materi mau kan ya manja-manja gitu loh. standar manjanya kan yang kita bingung nih maksudnya. Dia pengen gimana? nyender, nggak ngapa-ngapain. Oh. Nggak ngapa-ngapain, semua beres, cucian beres, piring beres, semua beres, masakan hari ini beres, semua beres. Amin, diusahakan begitu. Tapi lu yakin bisa kayak begitu? Ntar lu nggak tahan juga. Ya kasih lah dia sehari 2 hari, Iya. ntar juga baik lagi. Sorry, ya seminggu sekali lah. Habis kalau sesuatu yang udah jadi habit ya kan, udah puluhan tahun terus tiba-tiba berubah kayaknya di mulut doang nggak sih? Daripada pindah rumah, mendingan ganti habit. Karena Toh ketika kalian pindah rumah kan Iya, ada sesuatu iya. yang baru yang Iya, dijalanin. betul. Demikian pula dengan ganti habit kan sesuatu yang baru, petualangan baru. Iya. Tapi kayaknya mesti kalau mau mengaplikasikan yang barusan Kakak bilang emang kayaknya harus tempat baru tuh, bisa tuh kayaknya tuh. Suasananya mendukung soalnya. Ntar kalau pindah Oh, rumah dengan lagi, terakota dia nggak lagi yang bisa. repot. Bungkus-bungkus barang, buka-buka barang. Alah, bisa diatur itu. Pak Adit, Karena hidup di kota tuh lain loh. Tengah kota lagi. kamu pernah ada satu postingan yang di makam Oke. almarhum ayah kalau nggak salah. Terus ada satu caption kamu bilang, ya akhirnya kamu tahu begini rasanya menjadi seorang ayah. Harus bertanggung jawab. Gitu. Ketika kamu menulis itu, apa yang kamu rasakan sih tentang menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi laki? Berat nih. Buat pemahaman gue yang nggak seberapa ini, menjadi seorang laki sama menjadi seorang suami, apalagi ayah itu sesuatu yang sangat berbeda. Becoming a father is another level. Karena seorang suami dan ayah itu tidak mendapatkan reward apa-apa. Kita diajarkan semua dalam kultur keluarga, agama, dan sebagainya, ibu, dan ibu.
Sementara tanggung jawab itu full adanya di bapak. Jadi kesadaran sebagai seorang ayah itu adalah jabatan tanpa pensiun, jabatan tanpa penghargaan, dengan tanggung jawab yang sangat besar. Gue nggak bilang berat, Tapi besar. besar. Ya, itu betul-betul ilmu ikhlas sih. Paling kalau gue secara personal Kak, gue hanya yakin rewardnya ya nanti, afterlife. Karena ya itu, udah bapak tuh gue nggak punya apa-apa, udah semua punya bini, punya anak, selesai sudah. Even harta di dunia gue pun semua punya istri sama punya anak-anak atas nama mereka semua. Jadi ya gue lahir telanjang, gue pulang telanjang, selesai. Ada masa di mana kamu ngerasa kamu bukan milik dirimu sendiri? Ya sudah sejak gue nikahin dia dan punya anak di umur semuda, gila gue sekarang punya tanggung jawab nih. Tiba-tiba nambah lagi. Bukannya kelar makin banyak nih tanggung jawab gue gitu. Dan itu terus growth. Dan akhirnya Adit sudah get used to it. Oke, terus sebagai ayah nih, karena itu tanggung jawab yang besar. Kamu ada kekhawatiran gagal itu dalam bayangan kamu kalau apa? Kamu tuh aduh ngerasa gagal nih gue sebagai ayah. Bayang-bayang gagal sebagai orang tua ya berarti ya, sebagai seorang ayah. Bayangan itu sih kayaknya selalu menghantui ya. Maksudnya apakah gue udah cukup? Apakah keluarga gue merasa sudah tercukupi? Apakah apa yang gue lakuin ini, effort yang gue lakuin selama ini sudah dianggap pantas atau merupakan kecukupan buat keluarga kecil ya, buat istri, buat anak-anak, atau buat yang lebih gede lagi deh, buat keluarga besar. Cuman selamanya kayaknya kalau Adit mikirnya cuma ke situ aja, gue akan terbebani. Terbebani dan gue jadi pribadi yang kurang bersyukur. Jadi gue coba di umur gue sekarang, gue coba untuk lebih, pertama gue bersyukur aja dulu deh. Bersyukur karena usaha sebesar apapun yang gue usahain, ujung-ujungnya yang berjalan tetap skenario Allah. Kadang-kadang kita udah bikin plan A seperfect mungkin, tapi mentok-mentoknya ya skenario Allah lagi yang berjalan. Ada aja. Kalau tidak sejalan dengan ketetapannya itu ada aja. Itu lama-lama daripada Adit stres sendiri gitu ya, mangkel, nggak puas, nggak bersyukur, dia lebih baik udah jalanin sesuai porsinya. Gitu, oke gue mesti ngadepin masalah A, misalnya masalah financial atau masalah keputusan ya, decision apa, jalanin sesuai kemampuan dan kapasitas gue tentunya yang nggak seberapa ini. Nanti masalah hasil ya ikhlas aja, pasrah aja gitu. Bukannya terlalu obsesi lagi ya, bukannya nggak terlalu obsesi lagi, cuman mungkin udah lebih dewasa aja kali ya Kak ya. Kalau dulu kayaknya ngotot banget gitu kan, ngoyo. Mau-maunya kita gua harus gini loh, wah masa nggak bisa sih gini-gini. Kalau sekarang kayaknya yang udah kontrafik gitu, iya. 24 tahun pernah merasa bosan? Pasti. Aku selalu bilang sama Jelantik, dalam 1 tahun ya, cycle-nya, ada masa-masa atau ada bulan-bulan yang kita tuh angot. Kayak pacaran gitu. Nempel gitu, angot ya Betawi gitu ya. Kalau ada juga yang angop, yang kayak dulu sama temen-temen lo deh, sono deh, gue sama ini. Ada masa-masa yang gitu. Jadi dia banyak menghabiskan waktu sama hobinya atau sama ininya. Sama Gue pun teman-temannya boleh begitu. Teman-temannya sama. Teman-temanku, teman-teman dia juga, teman-temannya dia semua. Tapi tadi bilangnya menghabiskan sama teman-temannya, teman-teman gue diambil sama lo semua. Ya habis gimana? Itu kan teknik dia biar tetap mencelok. Jadi gue nggak punya teman sendiri. Teknik. Mukanya gitu. Kayak gitu, aku ngerti. Kamu kehilangan duniamu dan dirimu. Kamu juga kadang-kadang butuh duniamu dan dirimu. Iya, As a Adit, as a Antik, Ya. di luar peran kamu sebagai istri dan ibu. Kadang-kadang Nah, ini di usia-usia berapa tuh? Atau di tahun-tahun berapa tuh ngerasa kayak aku pingin jadi aku dulu kayak apa ya gitu. Ada nggak sih? Ya itu. Yang pengen jadi me time gitu lah. Usia trigger Ini. iya 40. Kalau sekarang udah masa penyembuhan. Masa penyembuhan. Udah alhamdulillah udah 2 tahun ini udah semua terapi, kayak terakhir aku dibantu access bar sama sahabat aku juga. Jadi kayak
semua itu triggernya aku 40. Terus yang seperti aku sempat ngomong juga bahwa kok karena aku manajerin dia, ada beberapa tawaran dia yang masuk, dia ambil, padahal aku bilang jangan, karena ini kayaknya nggak long last nih, dan itu nanti ada efeknya ke sini nih, nggak didengerin aku sama dia. Nah di situ tuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, lama-lama aku bilang, lo cari orang lain aja deh. Kalau lo mau sama gue ya dengerin. Iya, Gue betul. ngomong gitu. Tapi itu betul, bener banget. Setiap Iya. kali gue ngeyel gitu ya, pasti ada aja. Dan keputusan salah itu yang merasakan apa ya, kerugian Dampaknya. atau dampaknya itu ternyata bukan gue sendiri. Iya, kan yang keseret Istri gue, apa, anak-anak gue ikut anak-anak kan. merasakan impactnya, dan itu Iya, ternyata tidak gitu. nyaman. Emang ada yang gede banget yang terjadi? Setiap tahun pasti kan ada, Mbak. Ada aja Makanya lah. aku nggak tahu ya, apakah rumah tangga kami itu wajar atau tidak, karena aku ngerasa dalam setiap tahun tuh tetap roller coaster. Jadi dinamis banget rumah tangga kami, bukan yang Ada yang antem-antem gitu kan? enggak. Kita benar-benar yang sangat amat dinamis. Nah, aku nggak tahu itu merupakan satu anugerah atau cobaan, aku juga nggak bisa. Yang penting kita Tetap jalanin. jalanin, ya. Jadi nggak bisa dibilang kayaknya lo adem-adem aja ya. Ya, alhamdulillah Kalau kelihatannya begitu, alhamdulillah. Tapi ya memang kami selalu berusaha mengikhtiarkan semua problem harus bisa Oke. selesai. Apa yang berubah setelah kamu mencari bantuan, healing dan lain sebagainya? Apa yang berubah dalam hubungan kalian yang kalian perbaiki juga apa? Saya merasa Adit bisa lebih mau mendengar. Bukan dalam arti nurut ya, Mbak, tapi mendengar secara apa bilangnya? Open minded ya. Hakikat gitu. Jadi benar-benar detailsnya, misalnya Atik ngomong, menurut aku kamu gini. Kalau dulu oke. Terus dia jalanin. Kalau sekarang menurut aku kamu A B C D. Dia diem dulu bentar. Maksud kamu B tadi apa? Maksud kamu C. Jadi kan kita ada ini lagi. Klarifikasi Nah, lagi. dia pun begitu, dan kami sangat mengumbar, aku, Adit dan anak-anak sangat mengumbar kata-kata maaf, tolong dan terima kasih. Karena menurut aku itu mahal sekali. Kalau chat anakku yang gede aja minta tolong ke aku, mama maaf, aku boleh minta tolong. Sampai sekarang pun aku pun ngomong ke Adit gitu, ketika ada yang mesti aku, kadang-kadang kalau teman-teman yang baru kenal, lo kenapa sih Tik takut ya sama Adit ya? Padahal bukan itu, cuman saking kita pingin ngejaga perasaan, nggak mau melukai. Ya maaf ya, yang kemarin itu udah dicek belum jadwalnya gimana? Udah di cross check belum? Misalnya kayak gitu. Jadi nggak kayak, udah di crossing belum sih? Kan aku udah gitu nggak ya? Udah nggak kayak gitu. Udah nggak gitu, insya Tapi Allah. pernah kayak gitu? Ya, 10 Waktu tahun masih lalu. muda. 10 tahun lalu mungkin kayak gitu. Oke, sekarang nih ya, kan ini kalian terbiasa untuk mengatakan maaf dan tolong dan terima kasih gitu ya. Aku pengen kalian berhadapan-hadapan. Oh, berhadapan. Masing-masing. Oh, apa yang ingin kamu sampaikan? Kamu ingin mintakan maaf, Adit, maaf aku apa? Dan sebaliknya Adit bilang, Atik, maafkan aku yang karena apa? Dan ucapkan terima kasih karena apa? Untuk apa? Kayak dulu, Boleh? Mami dulu. Adit dulu boleh? Ya, aku dulu. Aku kayaknya nggak ada kata-kata yang bisa mewakili seluruh perasaan aku ke kamu ya. Rasa syukur aku punya pasangan hidup, pendamping hidup, belahan jiwa ya, soulmate, yang tahu persis tanpa aku harus ngomong sebenarnya perasaan aku tuh kayak gimana sih. Sebenarnya apa yang ada dalam pikiran aku, baik itu rencana maupun sesuatu yang sedang aku simpan. Kamu bisa mendigest semua itu tanpa ada miss-nya. Dan kamu bisa menempatkan diri kamu satu level atau satu pemikiran dengan aku. Meskipun aku tahu sebenarnya kamu nggak perlu menempatkan posisi kamu di situ. Kamu berhak untuk yang tadi kamu bilang, permintaan kamu, harapan kamu, tapi kamu mau menurunkan ego kamu
untuk supaya kamu tetap bisa berjalan bareng sama aku, untuk bisa ngejalanin semuanya, entah sampai kapan itu. Tapi menurunkan ego itu ayah tahu nggak gampang, sangat tidak gampang. Dan ayah sadar Momi sangat menurunkan ego Momi untuk tetap bisa di frekuensi supaya bisa ngikutin kemana ini perahu mau berlayar. Ya, untuk itu aku nggak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa syukur ayah punya pasangan hidup kamu. Makasih ya, Ma. Ya. Ya. Aku mau nomor satu, aku mau minta maaf. Selama 24 tahun insya Allah nanti bulan Agustus, banyak sekali kekurangan aku sebagai seorang istri, ibu, dan menantu. Aku minta maaf kalau banyak sekali yang belum sesuai dengan keinginan kamu, anak-anak, dan mama. Terima kasih banyak, kamu sudah menerima semua cacat dan kekurangan aku. Terima kasih kamu sudah selalu membela aku, selalu ada di sebelah aku dan di depan aku ketika aku butuh. Dan selalu mengingatkan aku untuk kita pasti selalu kuat. Yang terakhir, tolong jaga kekuatan kita dan tolong jangan pernah raguin kekuatan kamu sendiri. Ya. I love you. Ya. Oh. Tisu. Nanti aku dimarahin kalau nggak dikasih tisu di tamu. Oh. Habis ini sponsor tisu masuk. Sponsor tisu ya, habis ini minta sponsor tisu. Wow. Saya kan tadi ada tolong, minta maaf dan terima kasih. Kita Ya. doakan semua ya untuk pasangan Adit dan Atik. Thank you. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita Terima kasih. Ya. perjalanan Kami yang terima kasih banyak. perjalanan menuju 24 tahun pernikahan. Ya. Ya, Tidak ternyata tidak banyak, jauh dari kesempurnaan. Iya. Tapi dengan dia tadi kalau seperti ya kata Atik, dengan mengakui gitu Iya. ya, Iya. kita bisa menemukan mana sebetulnya Iya. yang bisa kita perbaiki dengan caranya seperti apa. Iya, betul. Gitu. Dan terima kasih, Masya Allah, betul-betul sharing cerita ini Insya Allah bermanfaat banyak gitu untuk Amin. siapapun, Iya. untuk pasangan siapapun yang baru mau 20 tahun, 5 tahun, 2 Baru mau tahun, nikah. baru mau nikah di usia 20, di usia Iya. 30, nikah di usia 40. Karena ya ini sebetulnya adalah hal yang banyak dialami oleh pasangan dimanapun gitu ya. Bukan karena tidak cinta, bukan karena yang satu begini, yang satu Iya. begitu, yang satu begini, bukan. Tapi karena kadangkala karena masing-masing terlalu mencintai pasangannya gitu ya. Ya. Sehingga ada rasa kurang, Ya. ada ekspektasi. Betul. Dan semuanya kadangkala dikelola di sini tanpa pernah disampaikan, atau kalaupun pernah disampaikan, kita kadang-kadang kurang belajar bagaimana caranya mendengar Nah, hal itu inti dia. yang sebetulnya ingin betul. disampaikan Mendengar. oleh satu sama lain. Betul. Ya. Bonusnya nih Kak, Apa? kita kan dari kecil sama orang tua selalu dibiasakan untuk memberi. Nah, Semua yang dibesar-besarkan itu adalah kalau bisa kita memberi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Intinya memberi lah. Tapi aku ngerasa di umurku segini menerima itu nggak kalah penting loh. iya. Mungkin bukan secara fisik atau lahiriah atau harfiah, tapi menerima keputusannya, Iya. menerima keadaan, menerima apapun Ketetapannya. itu, ketetapan. Itu ternyata membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat dan insya Allah menjadi pintu rezeki. Amin. Iya. Amin. Semakin kita menolak keadaan atau ketetapan, semakin tersesat biasanya. Tapi semakin cepat kita nerima, jalan itu akan semakin terang.
Itu kalau pengalaman Adit ya, pribadi ya teman-teman semua. Itu nerima jodoh, semua nerima deh. Nerima, iya emang ini kehidupan gue, rezeki gue dari sini, dari syuting, dari ini. Terima aja dulu. Nanti akan ditunjukkan yang lebih baik lagi. Ditunjukkan kenapa Allah izinkan itu terjadi. Iya. Ke arah sini loh. Karena nggak ada yang kebetulan kan. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Karena rencana Allah itu Pasti yang terbaik. Betul. Adit terima kasih. Anti Thank you banget. Atik juga terima kasih. Oh ya, aku mau bilang satu ya untuk ibu-ibu di luar sana yang pernah mungkin mengalami krisis identitas diri atau apa, please cari bantuan. Jangan denial apa tadi Mbak bilangnya, jangan merasa kita nggak apa-apa, tiba-tiba Runtuh. udah runtuh, karena harus diingat anak-anak butuh kita sehat, karena ibu adalah tiang rumah tangga. Itu aku titip pesan, please banget ibu-ibu di luar sana harus bahagia sama dirinya sendiri supaya kita bisa mencintai keluarga kita secara penuh. Nanti next kita undang bintang tamu yang bisa menjelaskan tentang apa itu midlife crisis ya. Nah. Karena itu Penting sekali. Karena laki-laki ada, perempuan zaman sekarang ada. penting banget. Dan dulu kita merasanya bahwa itu kita ngerasanya bukan masalah di dalam hormon dan diri kita, tapi ngerasa ada di dalam pernikahan kita. Iya. Padahal emang ada reaksi kimia yang di sini yang kita nggak tahu mesti gimana caranya. Asli. Oke, ada ilmu baru untuk next selanjutnya. Jadi jangan lupa terus ya ikutin Spill the Tea dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi. Yes. Ayo dong. Spill the Tea.